Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas nih guys. Oke, hari ini di tanggal 25 di bulan Juni ya, 2023. Dan seperti biasanya, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan penyakit yang mengancam kesehatan kita ya, apalagi di keramaian. Jadi kalian harus waspada terhadap kesehatan kalian guys. Oke, kita lihat di sini untuk update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini mengalami kenaikan ya di 0,02, tipis banget ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 1% guys. Tapi kalau kita lihat dari 7 hari ke belakang, Bitcoin ini sudah naik 14% guys. Kemudian untuk Ethereum ini juga mengalami penurunan di 1,14% ya. Kemudian untuk BNB juga turun guys di 3,8%. Kemudian XRP juga turun di 1,83%. Cardano, Dogecoin, Solana, Tron, Litecoin ini juga mengalami penurunan juga ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk kenaikan ini masih dari Bitcoin Cash, dan ini menarik guys. Dan saya sudah mencari beberapa artikel tentang Bitcoin Cash ini yang naiknya itu gila-gilaan ya dalam waktu 7 hari ke belakang di 91% guys. Nanti kita akan bacakan. Dan rata-rata pergerakan untuk altcoin ini tidak jauh berbeda ya dengan Bitcoin guys. Rata-rata perubahannya minus di 0 sampai 1% guys. Kemudian kalau kita lihat untuk perubahan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat ya dari chart di sini guys dalam time frame daily-nya. Di sini terlihat untuk close candle-nya kemarin ini merah ya. Dan ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang cukup lumayan guys. Dan menurut saya pribadi kemungkinan ini akan sideways dulu guys ya di area sekitaran harga 30.000 sampai 31.000 ini. Dan ini menjadi titik support ataupun resisten yang kuat ya di sini guys. Dan seandainya untuk sentimen-sentimen positif ini akan terus berlanjut ya, maka tidak menutup kemungkinan untuk Bitcoin ini lanjut bullishnya guys. Dan tentu saja ya, kabar terbaru dari BlackRock ini tentang pengajuan Bitcoin spot ETF-nya jika disetujui maka akan menjadi stimulus yang luar biasa ya, yang akan diikuti oleh platform lain ya, khususnya untuk platform asset manager. Dan sudah terlihat ya dari beberapa institusi yang mengikutinya, dan itu membuat sentimen positif yang cukup bagus ya untuk Bitcoin ini guys. Nah, di tengah-tengah hype ya dari Bitcoin spot yang lagi diajukan oleh BlackRock ini dan beberapa platform lain, di sini kita tetap harus waspada ya dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak kita inginkan, seperti yang dilansir dari harian zcrypto.com, di mana di sini diinformasikan bahwa resiko Bitcoin untuk menerjang atau terjun lagi di $20.000 ya di tengah pengajuan ETF BlackRock Spot Bitcoin. Ini berdasarkan analisis oleh Bloomberg ya. Jadi ahli strategi makro senior Bloomberg yaitu Mike McGlone telah memperingatkan bahwa Bitcoin dapat merosot lebih jauh ya, meskipun pengajuan BlackRock baru-baru ini untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETF ya meningkatkan harga Bitcoin. Dalam laporan bulanan terbaru yang dibagikan pada hari Jumat, McGlone menyoroti tantangan potensial yang dapat dihadapi Bitcoin, termasuk kemungkinan pasar bearish ekuitas dan pengawasan ketat dari bank sentral. Dia menekankan bahwa peluncuran ETF Bitcoin Amerika Serikat ini tidak akan melindungi mata uang kripto dari risiko yang disebutkan di atas. Menurutnya, meskipun kemunculan ETF Bitcoin fisik di Amerika Serikat dianggap tidak dapat dihindari, ia memperingatkan ya bahwa aplikasi BlackRock yang telah mempercepat prosesnya mungkin tidak akan mengarah pada peluncuran yang sebenarnya pada tahun 2023. Selain itu, McGlone juga memperkirakan ya bahwa ekonomi Amerika Serikat mungkin condong ke arah resesi dalam beberapa bulan mendatang, yang semakin memperumit prospek Bitcoin guys. Menurut perhatian pada hubungan antara kinerja aset berisiko, likuiditas negatif, dan kontraksi ekonomi, pakar ini menyarankan bahwa Bitcoin kemungkinan akan condong ke level support di $20.000 guys, dari level resisten di $40.000. Analisis McGlone juga muncul beberapa hari setelah The Fed menyatakan jeda ya dalam kenaikan suku bunga, mengakhiri 10 kali kenaikan beruntun dalam jangka waktu 15 bulan ke belakang. The Fed merespon penurunan inflasi memberikan kelegaan bagi para investor, dan hasilnya pasar mengalami kenaikan yang signifikan, membuat Bitcoin kembali mencapai ambang batas di $30.000. Namun demikian, terlepas dari keputusan tersebut, Ketua The Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa mereka dapat melanjutkan kebijakan anti-inflasi yang agresif dengan menyatakan tekanan inflasi terus berjalan tinggi dan proses untuk menurunkan inflasi kembali ke 2% masih panjang. Menurut McGlone, terlepas dari keputusan The Fed untuk menghentikan kenaikan suku bunga ya,
tarik-menarik likuiditas kemungkinan akan terus berlanjut guys, dengan sebagian besar bank sentral terus melakukan pengetatan di bulan Juni, menciptakan lebih banyak hambatan untuk aset beresiko. Terlepas dari peringatan Mike Malone, beberapa ahli yakin ya bahwa titik terendah dari Bitcoin ini sudah tercapai dan pasar bullish sedang berada di jalurnya. Analis kripto populer yaitu Ali Martinez juga menyarankan pada hari Jumat bahwa harga kemungkinan akan mendorong ke arah 35.000, mengutip kurangnya hambatan yang signifikan di depan. Jadi di sini kita tetap harus memperhatikan ya indikasi-indikasi untuk koreksi dari kenaikan Bitcoin ini guys, karena tentu saja investor juga akan mencari celah ya untuk bisa mengambil profit, kemudian akan menunggu lagi harganya koreksi dan akan masuk lagi guys. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa tawaran untuk ETF Bitcoin BlackRock ini dapat membuka ledakan kripto senilai 15 triliun dolar guys. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam momen penting yang mengguncang landscape mata uang digital, BlackRock sebagai manajer aset raksasa dengan aset kelolaan hampir 10 triliun telah mengintensifkan langkahnya ke dalam domain mata uang kripto dalam sebuah langkah yang dapat membuka ledakan kripto senilai 15 triliun dolar. Masuknya perusahaan ini ditandai dengan pengajuan perusahaan untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF yang berpusat di pasar spot Bitcoin, yang mengkatalisasi kenaikan nilai Bitcoin yang signifikan, dengan mata uang kripto andalanya naik hampir 20% selama seminggu terakhir. Pasar mata uang kripto yang lebih luas juga menguat dan kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,17 triliun dolar. Mata uang kripto seperti Ethereum, BNB, XRP, dan bahkan mata uang kripto yang terinspirasi dari meme semuanya menguat guys, dengan beberapa di antaranya seperti PP yang mengungguli pasar yang lebih luas. Menambah kesan momentum, sebuah survei yang dilakukan oleh Laser Digital, anak perusahaan dari aset digital dari raksasa perbankan Nomura, mengungkap bahwa 96% investor produk profesional yang secara kolektif mengelola hampir 5 triliun dolar sangat tertarik ya untuk menyuntikkan modal ke dalam mata uang kripto. Dalam sebuah langkah yang tampaknya strategis, BlackRock mengajukan ETF Bitcoin ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya, dengan bursa mata uang kripto populer Coinbase yang menjadi mitra kustodian untuk dana tersebut. Langkah ini diikuti oleh beberapa lembaga keuangan besar yang mengajukan ETF Bitcoin spot mereka sendiri guys, termasuk Invesco, WisdomTree, dan banyak lagi. Khususnya tidak semua orang menjual ETF Bitcoin spot yang diusulkan oleh BlackRock ini, dan Simon Peters, seorang analis pasar di eToro, menawarkan catatan peringatan yang mengatakan bahwa potensi produk untuk menggerakkan pasar ini tidak terlalu jelas ya, dan bergantung pada permintaan. Peters juga menambahkan bahwa BlackRock mengelola sejumlah besar modal dunia sehingga keberhasilan ETF spot dapat membuka likuiditas yang sangat besar ya di pasar Bitcoin. Namun dia menyoroti bahwa ETF hadir dengan ketentuan yang ketat, seperti penggabungan pembagian data pengawasan untuk menggagalkan manipulasi pasar, sebuah ketentuan yang mungkin tidak sesuai dengan pendukung setia sifat desentralisasi Bitcoin. Jadi memang ya, untuk potensi untuk Bitcoin ETF spot ini sangat besar banget guys, dan seandainya saja ini di ACC ya oleh SEC, maka pasti efeknya akan sangat besar banget guys, dan fase buluran untuk Bitcoin ini pasti akan segera terlihat. Oke, kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto News, di mana di sini diinformasikan ya untuk prediksi harga Bitcoin Cash ini saat 1,2 miliar dolar mendorong Bitcoin Cash naik 75% dalam seminggu ini. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi guys? Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk pergerakan dari Bitcoin Cash beberapa hari kemarin naiknya tuh gila-gilaan guys. Terlihat di sini ya untuk time frame daily-nya. Ini benar-benar tinggi sekali. Ini hampir 90% ya, lebih mungkin guys. Jadi Bitcoin Cash ini telah menyaksikan lonjakan harga yang sangat luar biasa ya, melonjak hingga 75% hanya dalam waktu seminggu. Dan kenaikan yang luar biasa ini disertai dengan arus masuk yang substansial sebesar 1,2 miliar dolar guys dalam volume perdagangan. Tren kenaikan dari Bitcoin Cash yang luar biasa baru-baru ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan pencatatannya yang di bursa ADX guys. ADX adalah platform perdagangan yang didukung oleh lembaga keuangan terkemuka seperti Fidelity, Schwab, dan Citadel. Pelistingan ataupun pencatatan ini telah meningkatkan minat pasar dan mendorong lonjakan nilai Bitcoin Cash selama 3 hari terakhir, di mana Bitcoin Cash mengalami peningkatan yang luar biasa ya, hingga lebih dari 50%. Menurut Coin Analyst, minat terbuka untuk Bitcoin Cash telah melonjak sebesar 77% yang mengesankan, mencapai level tertinggi 9 bulan di 135 juta dolar. Peningkatan yang signifikan ini mengindikasikan adanya pergeseran sentimen positif terhadap Bitcoin Cash, didorong oleh antisipasi potensi adopsi institusional
setelah pencatatannya di ADA. Bitcoin Cash muncul pada bulan Juli 2017 ya karena pemisahan dari blockchain Bitcoin yang asli, dan Bitcoin Cash mengalami lonjakan yang luar biasa selama pasar bullish di 2017 mencapai rekor tertinggi di $2.947. Namun dibandingkan dengan Bitcoin Cash menghadapi tantangan dalam mencapai adopsi yang luas sebagai jaringan pembayaran. Dalam seminggu terakhir, total nilai transaksi Bitcoin Cash yang melebihi $100.000 telah mencapai angka di $129 juta guys. Sebaliknya, Bitcoin telah memproses transaksi senilai $75 miliar selama periode yang sama. Angka-angka ini menyoroti perbedaan volume transaksi antara kedua mata uang kripto tersebut, dan peningkatan minat terbuka menunjukkan optimisme yang meningkat tentang masa depan Bitcoin Cash, terutama dalam adopsi institusional. Meningkatnya kepercayaan di antara investor institusional diharapkan berdampak positif ya pada likuiditas, permintaan pasar, dan nilai keseluruhan dari Bitcoin Cash. Kemudian untuk analisis pergerakan harga Bitcoin Cash menunjukkan terobosan signifikan ya di atas level resisten double top di $120 guys. Seperti yang terlihat di sini guys ya. Dan sebelumnya terdapat tren naik yang kuat yang melampaui rintangan di $163,17 yang juga didukung oleh level Fibonacci 23,6%. Time frame harian menunjukkan pola candlestick bullish yang solid, menandakan minat beli yang tinggi di antara para investor. Akibatnya Bitcoin Cash telah melonjak menuju level resisten utama di $200. Meskipun belum menembus level ini, koreksi kecil dapat menyebabkan retracement menuju level $163. Selain itu ya, indikator Relative Strength Index RSI dan Moving Average Convergence Divergence atau MACD pada time frame harian saat ini berada di zona overbought, dan hal ini tentu saja menunjukkan bahwa momentum bullish mungkin mendekati kelelahan guys, dan hal ini memberikan peluang bagi para penjual yang ingin mendapatkan keuntungan dari potensi koreksi di bawah level $150 dengan target level support di $130 dan $120. Para trader investor harus memantau pergerakan harga di sekitar level penting $150 karena level tersebut memiliki pengaruh yang signifikan ya terhadap lintasan jangka pendek Bitcoin Cash. Penting untuk dicatat bahwa Bitcoin Cash saat ini tidak menunjukkan indikasi untuk mencapai level $1.000 pada tahun 2023, dan oleh karena itu fokus pada level harga terdekat dan area support atau resisten utama menjadi lebih penting. Jadi intinya di sini buat teman-teman semua yang mungkin ingin masuk ke pasar Bitcoin Cash, ini agak berbahaya ya kalau kita lihat dari pergerakan chartnya di sini guys, karena sudah menunjukkan adanya kekuatan untuk bullishnya yang sudah mulai melambat ya. Dan ini kalian harus antisipasi, jangan sampai nanti kalian beli ataupun masuk di pasar sekarang dan nyangkut di atas. Kemudian kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian si kripto, dan di sini diinformasikan bahwa untuk Cardano ini melihat lonjakan adopsi di Amerika Serikat memicu pertumbuhan ekosistem super bullish ya untuk Cardano guys. Jadi hambatan regulasi baru-baru ini di Amerika Serikat mungkin telah memainkan peran penting dalam menekan harga Cardano, tetapi tidak banyak membantu menghentikan adopsi cryptocurrency. Cardano telah mencatat pertumbuhan yang mengesankan dalam 1,5 tahun terakhir ya, dengan adopsi ada hampir 2 kali lipat di Amerika Serikat, dan menurut data perusahaan analitik kripto Morning Consult, 7% orang Amerika atau sekitar 10 juta orang ya saat ini memiliki token dari Cardano ya, yaitu ADA, dan khususnya baru-baru ini pada Januari 2022 angka tersebut mencapai 4% yang mencerminkan pertumbuhan hampir di 100%. Lonjakan adopsi dari Cardano ini dapat dikaitkan dengan kemampuan stakingnya yang unik ya, yang telah menarik semakin banyak pengguna yang ingin mendapatkan keuntungan dari kepemilikan mereka. Staking adalah layanan keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan dengan memegang dan memvalidasi transaksi di jaringan blockchain. Dalam 2 tahun terakhir, staking telah mendapatkan daya tarik untuk menghasilkan pendapatan pasif, dengan Cardano menawarkan hadiah yang menarik ya, lebih dari 3% per tahun. Menurut data dari Staking Rewards, sekitar 62% dari semua Cardano yang beredar saat ini di staking guys, menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi pilihan yang menarik ya bagi para investor. Dan sekarang Cardano berada di urutan ketiga setelah Ethereum dan Solana dalam hal jaringan kripto dengan reward staking tertinggi. Selain itu, popularitas bursa terbesar di kalangan pengguna Amerika Serikat semakin berkontribusi pada jumlah staking yang signifikan, dengan puluhan juta orang berpotensi melakukan staking Cardano melalui platform ini guys. Pada hari Jumat 23 Juni, pengembang Cardano yaitu Input Output Global atau IOG meluncurkan Project Catalyst, dana inovasi terdesentralisasi dari ekosistem Cardano untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan jaringan dari Cardano. Sejumlah besar 50 juta token Cardano juga dialokasikan untuk tujuan tersebut, menjadikannya kumpulan dana terbesar untuk ekosistem hingga saat ini guys. Arsitektur Cardano juga telah menarik banyak pengembang, terutama karena fitur-fiturnya yang menarik seperti biaya rendah dan kecepatan transaksi yang cepat. Hasilnya, para pengembang semakin tertarik ya pada platform ini, dengan 1259 project yang sekarang dibangun di atas jaringan dan 130 project telah
diluncurkan guys. Dan ini keren banget ya. Dan memang Cardano ini menjadi salah satu project crypto yang mempunyai potensi yang sangat besar ya ke depannya. Dan apalagi sekarang harganya yang sudah turun cukup lumayan dalam ya. Dan ini menjadi kesempatan ya buat kita untuk bisa serok bawah lagi. Karena kapan lagi guys kita bisa mendapatkan harga Cardano di harga yang semurah ini. Jadi manfaatin sebaik-baiknya. Dan sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.